السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berkenan menanamkan iman di dalam hati kita. Walaupun kita tidak bisa berbahasa Arab, masih berkenan menjadikan kita sebagai seorang muslim. Walaupun terkadang kita membaca Al-Quran masih terbata-bata. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih membuka pintu hidayah dalam hati kita, sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang berhak untuk kita sembah dengan sebaik-baiknya, dan mengenal dan mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dan juga Nabiullah yang harus kita teladan dan kita taati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam menapaki jalan kebenaran ini agar kita selamat di dunia dan akhirat. Dan semoga hidayah dan iman yang tertanam di dalam hati kita Allah berkenan untuk menumbuhkannya hingga bibit iman ini menjadi buah-buah takwa dalam diri kita, di mana takwa itu akan mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Lalu bagaimanakah cara kita meningkatkan iman untuk mencapai derajat takwa? Tentu iman itu sebagaimana sudah difirmankan, disabdakan oleh Nabi kita, sesungguhnya iman itu naik dan turun. Ia akan naik dan bertambah dengan amal saleh, dan akan turun dan semakin rendah dan berkurang ketika kita menentang perintah Allah dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sungguh Allah sebelum menciptakan manusia di muka bumi sudah mengumumkan apa fungsi kita, apa tujuan dari diciptakannya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah, para pemimpin. Setelah itu diceritakanlah bahwa tujuannya yang dimaksud khalifah ini adalah manusia. Ayat-ayat berikutnya menerangkan bahwa yang diciptakan, yang dimaksud dengan khalifah ini adalah manusia. Maka tentu seorang pemimpin Allah berikan bekal yang besar, Allah berikan kemampuan yang lebih, dan Allah berikan derajat yang mulia. Maka setiap kita manusia, bahwa kita harus sadar bahwa kita adalah pemimpin di muka bumi ini. Bumi ini diamanahkan kepada manusia, bukan kepada jin, bukan kepada malaikat, apalagi kepada hewan. Itu sebabnya yang pertama harus kita sadari bahwa kita adalah pemimpin di muka bumi ini, dan apa modal kita, apa modal yang Allah siapkan agar kita bisa memimpin bumi ini dengan baik. Yang pertama, Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Sebagaimana dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna.
Kita adalah makhluk yang paling sempurna dari apa yang pernah Allah ciptakan. Harimau segarang itu bisa ditaklukkan oleh manusia. Gajah yang segede itu bisa ditaklukkan oleh manusia, dikurung di kebun binatang, dinaiki dengan aman, bahkan pernah dibuat untuk berperang. Kuda yang secepat itu bisa dinaiki manusia. Itu karena memang Allah telah memberikan kita bentuk sebaik-baik bentuk ketika menciptakan kita, yaitu dengan tambahan akal di dalam diri kita. Bukan otak tapi akal. Karena makhluk hewan pun punya otak, tapi mereka tidak punya akal. Kemudian yang kedua, modal kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini adalah bahwa Allah menciptakan kita sebagai makhluk paling mulia. Kita harus sadar itu. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya syirik, yang namanya meminta kepada selain Allah. Karena makhluk selain Allah, karena makhluk selain manusia itu derajatnya di bawah manusia. Apa buktinya? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Bahkan malaikat setelah Nabi Adam diciptakan, malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ini menunjukkan bahwa derajat manusia adalah derajat tertinggi sebagai makhluk Allah. Maka kita tidak boleh merendahkan diri kita selain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merendahkan diri kita di hadapan makhluk lain, karena manusia adalah makhluk terbaik dan makhluk paling mulia yang pernah Allah ciptakan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan juga menaklukkan bumi dan seisinya untuk manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Huwallazi, dialadzi khalaqalakum, dialah yang menciptakan bagi kalian apa-apa yang di bumi semuanya. Dikatakan bahwa Allah menciptakan bagi kita, bagi manusia. Semua apa yang di muka bumi ini Allah ciptakan, itu disediakan untuk manusia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasakhkhara lakumul laila wan nahar wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar." Allah telah menundukkan bagi kalian malam dan siang, dan juga sudah menundukkan bagi kalian yang namanya matahari dan bulan. Bagaimana maksudnya? Allah telah menundukkan malam dan siang, Allah atur sedemikian rupa agar bermanfaat untuk manusia. Siangnya berfungsi untuk menumbuhkan tumbuhan agar bisa berfotosintesis. Malam harinya digunakan untuk jamur bisa bernafas. Matahari ditaklukkan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan lapisan ozon dan lapisan yang lain di muka bumi ini, tentu panas matahari yang masuk ke dalam bumi akan hanya bisa membunuh kita dan membakar bumi ini. Namun Allah taklukkan itu agar manusia bisa tinggal di dalam bumi ini dan bisa hidup tenang di dalamnya. Dan yang keempat yang harus kita sadar setelah itu, kalau kita sudah diberikan kemuliaan, diberikan bentuk paling sempurna, seluruh bumi dan isi-isinya sudah Allah taklukkan untuk kita. Pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab, untuk apa ini semua? Maka jawabannya insya Allah kita semua tahu, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa sebelumnya Allah telah menyerahkan bumi ini kepada para jin, namun mereka berkhianat dan membuat kerusakan di muka bumi, sehingga Allah menciptakan lagi berikutnya, yaitu manusia.
untuk memimpin bumi kembali, untuk menjadikan bumi menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjadi kaya, bukan untuk menjadi tamak, bukan untuk mengeksploitasi muka bumi ini, tapi tujuannya Allah memberikan kita kemuliaan, memberikan kita bentuk paling sempurna dan menaklukkan semua yang ada di bumi ini adalah agar kita bisa bertahan hidup dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, tentram dan merdeka. Semoga Allah memberikan kita kesadaran dan juga hidayah agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan memanfaatkan semua rezeki yang diberikan kepada kita hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal dzikri wa ayatil hakim fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabih tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimis salat.